pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang jawab ini hanya orang Surabaya kayaknya. Yang lain kemana ya? Dari 28 partisipan ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita kembali lagi di Jumat berbagi bersama Bisyara.id. Tentunya dengan pemateri-pemateri spesial ya. Alhamdulillah, hari ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat hidup ya, nikmat iman dan juga masih menikmatin hidup ini dengan oksigen yang gratis ya. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita semua yang berada di Zoom meeting Bisyara.id kali ini ya kelak mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gimana kabarnya ya? Akhirnya kita kembali lagi di Jumat berbagi Bisyara.id. Di 2 pekan sebelumnya ya pemateri-pemateri kita itu juga sangat spesial ya, di mana banyak kaum ibu-ibu ya, karena pematerinya yang sebelum-sebelumnya itu para ibu-ibu ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita hadir kembali sebagai muslim ya, men, laki-laki ya, yang insya Allah akan membersamai Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan membahas tema solusi permodalan tanpa utang ribawi. Alhamdulillah ya, ini juga sangat-sangat penting bagi kita yang mungkin kita masih kebingungan bagaimana kita mencari modal. Dan kita kenalkan ya, barangkali sudah kenal ya, pemateri spesial kita, tuan rumah kita ya, Ustadz Firly Ferdiansyah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Firly kabarnya? Kayaknya selama di Jumat berbagi ini nggak pernah muncul lagi ya, hanya di Dokter Sirka ya. Oke, alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Ya, sudah kenal lah dengan beliau ya, Ustadz Firly ya, CEO dari Bisyara.id. Ya, tidak ketinggalan ya. Insya Allah Ustadz Firly pada kesempatan pagi hari ini akan ditemani ya Ustadz Aji Salam. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz Aji ini Google SEO expert ya, dan juga owner staffonlineku.com. Nah, nanti barangkali bisa sharing-sharing apa sih yang dimaksud dengan staffonlineku.com itu ya. Namun sebelumnya untuk memulai ya kelas kita pada pagi hari ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan dirinya ya. Persiapkan dirinya, alat tulisnya, barangkali juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pemikiran Bapak Ibu sekalian, nanti bisa kita tanyakan ya yang sudah alihnya. Langsung saja barangkali untuk mewakili kelas kita kepada Ustadz Firly kami persilahkan, dan Ustadz Aji tafadhol masykur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Sudah. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Jumat berbagi, yang mana ini kegiatan rutin dari Bisyara.id. Alhamdulillah pagi hari ini diisi oleh saya dan peserta saya Ustaz dari Surabaya. Jadi walaupun kami berjauhan seperti dengan yang lain, kita masih bisa bertemu dalam majelis online. Siap. Mohon maaf Ustaz, suaranya kadang hilang Ustaz. Kadang hilang. Iya.
Atau mungkin kurang keras ya? Cek. Masuk suaranya? Cek. Ya, masuk. Masuk suaranya. Ya. Anunya, videonya juga masuk. Masuk, alhamdulillah. Siap. Oke. Afwan Ustaz Haji, perkenankan saya menyampaikan dulu materi di awal. Mungkin ada beberapa hal, nanti bergantian dengan diskusi bersama Ustaz Haji, dan juga kita bisa tanya jawab bersama lain. Mungkin juga ada info-info menarik yang nanti bisa kita bagi. Ya, pagi hari ini kita akan sebentar screen dulu ya. Nah, materi kita pagi hari ini adalah mengenai solusi permodalan tanpa utang riba. Afwan, tolong nantinya diperhatikan ya, mic-nya. Oke, Ustaz. Oke, perkenalkan kami Bisyara ID, Business Improvement and Syariah X. Kami coaching ya, misi kami adalah menyelamatkan perusahaan dunia dari harta. Nah, servis di kami ada beberapa, yaitu konsultan muamalah, juga di Business Improvement, dan juga branding dan marketing. Kami juga ada akademi, fasilitator, dan bisnis operator. Nah, kalau kantor kami ada di Jogja, di Jalan Mawadu, dan juga ada di akun di dunia lain. Nah, pagi hari ini kita akan membahas yang namanya solusi permodalan tanpa utang riba. Memang yang kami lakukan saat ini adalah mengedukasi ya. Jadi ini forum edukasi biar kita memahami apa saja sih solusi permodalan yang ada sesuai syariat. Nah, sebagai pengantar ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, man atajaro qabla ayat qoha artatoma fi riba sumar tatoma. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus. Makanya kita harus mulai mempelajari bikin bisnis. Kenapa? Karena kegiatan bisnis itu salah satu yang berpotensi banyak terjadi riba. Dan riba itu pada transaksi ya, bukan pada zat. Makanya banyak yang salah memahami bahwasannya itu ribanya itu pada zatnya, padahal itu pada transaksinya. Nah, begitu juga yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. La yatajir fi suqina ila man faqiha adalah riba. Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Ya, nah ini hal yang penting. Jadi sampai Umar bin Khattab pun itu melarang-larang seseorang untuk berdagang ya. Oke. Jadi Umar bin Khattab pun menyampaikan hal tersebut. Dalam menjalankan bisnis akan selalu berbicara tentang modal. Itu ya. Dia pasti akan berbicara tentang modal. Jadi nggak perlu tabu sebenarnya dengan membicarakan modal. Tapi kenapa kok dibicarakan modal tersebut? Nah, untuk memahami hal tersebut kita harus paham mengenai bisnis dan praktek bisnis. Oke. Nah, apa sih bisnis itu? Ya, bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Itulah bisnis itu. Ya. Jadi dia adalah aktivitas, baik itu individu maupun sekumpulan orang. Ngapain? Untuk memproduksi dan memasarkan, yaitu apa? Barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Maka dari hal tersebut ada unsur-unsur definisinya.
pertama berarti harus ada pelakunya, kedua harus ada kegiatannya, ketiga harus ada sasarannya, keempat harus ada hasilnya, dan kelima harus ada tujuannya. Maka kalau unsur definisi ini ya, tidak terpenuhi salah satu saja, dia tidak bisa dibilang bisnis. Oke, ya. Misalnya ada di sini ibu-ibu yang pintar masak pisang goreng, buat pisang goreng. Dia menjadi pelaku, ada kegiatannya memasak, memproduksi. Ada sasarannya, yaitu misalnya keluarganya. Ada hasilnya itu pisang goreng, tapi tidak ada tujuan profitnya. Maka itu tidak bisa dibilang bisnis. Kecuali dia akhirnya pasarkan keluar. Dan nanti juga tujuannya profit. Jadi kita harus paham dulu bisnis tersebut. Karena kalau salah satu unsur definisi ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dibilang bisnis. Oke. Nah, bisnis itu ada kegiatannya, yaitu praktek bisnis. Dan praktek bisnis itu satu rangkaian, yaitu input, proses, dan output. Ya, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Kemudian juga menghasilkan, ada hasilnya. Jadi kalau input itu faktor-faktor produksi, kalau proses itu manajemen dan teknologi, kalau output itu profit. Kemudian kalau outcome itu ada barang atau jasa. Nah, di dalam syariat Islam, objek akad itu cuma bisa dua, kalau enggak barang, jasa. Ya, maka kalau tidak memenuhi dua hal tersebut, itu bukan objek akad yang syar'i. Contohnya apa? Contohnya asuransi. Ya. Asuransi itu tidak ada objek akadnya sebenarnya. Tidak ada objek akad syar'inya. Dia tidak memberikan barang. Dia juga sebenarnya tidak memberikan jasa. Kenapa yang beri jasa kan sebenarnya rumah sakitnya atau yang jasa kesehatannya. Nah, jadi tidak ada objek syar'i dalam asuransi. Kalau mau dipernamakan sebenarnya objek asuransi itu janji. Nanti kalau kamu sakit saya bayarin. Dan janji itu bukan objek akad syar'i. Nah, kita harus paham. Itulah kenapa di dalam Islam kalau bisnis harus bisnis real. Tidak boleh bisnis non real. Kenapa? Karena objeknya cuma dua. Kalau enggak barang, jasa. Nah, praktek bisnis sebagai rangkaian itu isinya begini. Ya, dari sisi input yaitu faktor produksi. Ada apa? Modal, tenaga kerja, ya, sumber daya alam, kewirausahaan, sumber daya informasi. Kemudian ada prosesnya, ada outcome-nya, ada output-nya. Oke. Nah, modal itu memang bagian dari faktor produksi. Modal itu memang faktor produksi. Jadi memang di dalam bisnis pasti butuh modal karena dia faktor produksi. Oke. Nah, jadi memang kalau mau bisnis, mau nggak mau ngomongin modal gitu. Oke. Nah, tinggal modalnya disolusikan. Dan kan risiko itu berbanding lurus dengan modal ya. Jadi kalau modalnya semakin besar sebenarnya risiko bisnisnya semakin besar. Nah, itu harapannya setiap pebisnis bisa menyesuaikan dengan risikonya masing-masing. Oke, karena kalau dia belum siap dengan risiko besar, jangan bisnis yang besar. Karena memang modal besar itu tidak menjamin juga bahwasanya bisnisnya pasti berhasil. Dan kalau dari sisi syariat berarti harus mencari modal yang sesuai syariat. Kalau memang bicaranya adalah tentang modal perbankan atau ribawi, itu salah, tidak boleh. Nah, makanya kita harus tahu apa saja sih opsi-opsinya. Nah, jadi modal dalam bisnis ya
Itulah mengapa modal akan selalu dibicarakan dan harus disolusikan bila mau menjalankan bisnis karena memang menjadi faktor kunci dalam praktik bisnis. Dan bila mau bisnisnya sesuai syariat, yaitu selamat dunia akhirat, maka permodalan yang digunakan harus juga yang sesuai syariat. Salah satunya itu tanpa riba. Nah, riba yang dimaksud dalam pembahasan ini lebih spesifik pada riba nasiah, yaitu riba karena masa menunggu. Salah satu yang dikarenakan utang. Nah, lalu apa opsi solusi permodalan tanpa utang riba? Oke. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan modal dalam berbisnis ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Ini sejauh yang saya pelajari, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Pertama, menggunakan dana sendiri. Jadi dia memang sudah punya dananya sendiri, terus dipakai buat modal, atau ada kelebihan dana. Kedua, kalau dia tidak punya dana secara cash, dia bisa menjual aset yang dimiliki. Nanti melakukan akad al-bai', jual beli. Oke, nanti dengan menjualnya dia akan dapat nilai uang atau pembayaran yang bisa dia gunakan sebagai modal. Kedua, kalau dia tidak punya dana sendiri, dia juga tidak punya aset, dia bisa melakukan qard, pinjaman dana. Oke. Nah, tapi qard-nya yang syar'i, jangan lewat perbankan atau lembaga keuangan yang tidak sesuai syariat. Nah, atau kalau dia punya barang, ya terus mau digadaikan juga bisa. Jadi barangnya itu tidak hilang kepemilikannya, tapi dia bisa dapat pinjaman dan nanti barang yang dia miliki jadi jaminan. Nah, jadi dia bisa melakukan gadai. Kalau menjual kan nanti barangnya sudah berpindah kepemilikan, dia tidak bisa, sudah bukan miliknya lagi. Tapi kalau gadai dia masih miliknya. Tapi kalau sudah selesai pinjaman qard-nya, maka dia bisa mendapatkan kembali secara penuh. Ya sebenarnya itu tetap barang milik dia ya, tapi maksudnya jadi dia bisa dia akses secara penuh kembali. Nah, yang kelima, kalau hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan, itu bisa menggunakan hutang dagang atau dain. Contoh misalnya mau jualan kemeja, nggak punya modal, maka mencari supplier atau produsen, bukan kemeja, batik. Misalnya batik gitu ya. Mencari produsen batik, terus minta tempo pembayaran hutang dagang, jadi itu dain. Nah, ini opsi-opsi yang bisa dilakukan kalau mau mendapatkan modal. Nah, namun memang tidak semua orang bisa menjalankan atau mendapatkan opsi-opsi di atas dikarenakan keterbatasan. Oke, dia nggak bisa melakukan semua hal tersebut. Dan juga dia ingin punya modal tapi juga nggak mau berutang. Oke. Nah, opsi lain, ya, bila opsi-opsi di atas tidak dapat dilakukan, bisa yang namanya mencari investor untuk kerjasama investasi. Yaitu apa? Mencari investor untuk memberikan modal yang akan dikelola dalam kegiatan bisnisnya. Nah, ini opsinya. Nah, melakukan kerjasama investasi berarti nama akadnya syirkah. Oke. Nah, opsi ini sangat berbeda dengan opsi-opsi di atas yang telah disebutkan. Maka harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan syirkah. Ini juga penting, karena kalau Anda belum paham syirkah, sebaiknya tidak bersyirkah dulu, tapi mempelajarinya dulu. Oke. Nah, ada yang namanya akad syirkah ini. Nah, kalau akad-akad yang tadi di atas, opsi-opsi permodalan yang di atas tadi, itu semua yang akan berhubungan dengan dirinya itu menjadi hak milik dia. Yang mana kalau dia bangun menjadi sebuah bisnis berdasarkan modal itu nanti jadi milik dia. Nah, kalau syirkah itu tidak milik dia sendiri. Itu bedanya. Dia akan ngeblend. Kalau yang opsi-opsi tadi itu bisnisnya jadi milik dia sendiri. Nah, berarti apa? Kita pahami dulu yang namanya syirkah.
Ya. Nah, dari awal yang kita perlu pahami adalah pengertian syirkahnya. Ya. Jadi syirkah itu adalah aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqo nihi alal qiyami bi amalin aliyin bi fasdiriki. Jadi syirkah itu adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya. Nah, ini harus dipahami ini. Berarti dia akan ada akad, ya, minimal dua pihak. Oke. Kemudian memang tujuannya itu kalau syirkah itu bersepakat ngapain sih? Melakukan suatu usaha bisnis, biamalin maliyin. Jadi harus ada kegiatan bisnisnya. Ya, berarti apa? Harus ada yang mengelola. Ya, harus ada yang mengelola. Makanya nggak mungkin kok ada syirkah nggak ada pengelolanya. Dan itu yang terjadi di dalam PT. Makanya kenapa PT itu batil? Kenapa? Karena dia nggak ada pengelolanya. Ya, dia nggak ada pengelolanya. Padahal harus ada yang jalanin bisnis gitu. Makanya nggak mungkin syirkah kok pemodal ketemu pemodal nggak ada yang mengelola, itu nggak bisa. Salah satu skema syirkah yaitu pemodal ketemu pemodal itu tidak sah. Lalu ngapain sih? Tujuannya memperoleh keuntungan, gitu. Tujuannya itu memperoleh keuntungan. Kenapa? Karena memang orang kalau memiliki bisnis, dia kompensasinya tentang keuntungan. Dan karena ini syirkahnya itu pelakunya lebih dari satu, ya, yaitu minimal dua pihak, maka keuntungan itu mirip para pihak itu, gitu loh. Itulah yang dinamakan bagi hasil. Makanya kalau orang syirkah pasti kompensasinya itu tentang bagi hasil. Ya. Nah, ini harus dipahami dulu. Nah, salah satu pelaku akad di dalam syirkah itu adalah pengelola. Karena yang wajib itu harusnya ada pengelola, karena tidak ada pemodal itu masih boleh. Nanti bisa syirkah abdan. Ya. Maka yang wajib ada pengelolanya. Nah, pengelola itu sebagai pelaku syirkah, oke, berarti apa? Dia juga memiliki bisnisnya. Maka kalau dia memiliki bisnisnya, dia adalah business owner. Dan kalau yang namanya business owner itu tidak digaji. Makanya Anda nggak bisa kalau jalanin syirkah tetap ingin ada gaji, terus tetap dapat bagi hasil, itu nggak bisa. Kenapa? Karena implikasi dari syirkah, ya, itu adalah bagi hasil. Sebenarnya implikasinya adalah dapat keuntungan yang dibagi hasil. Dan yang dibagi hasil itu yang namanya ariku, keuntungan. Maka dia harus dalam posisi sudah untung baru dibagi. Kalau belum untung, ya nggak ada yang dibagi. Makanya nggak mungkin kok bagi hasil itu dari nilai modal. Itu nggak mungkin. Malah jadi riba. Terus bagi hasil dari omset, itu juga nggak mungkin. Karena belum jadi untung. Terus bagi hasil dari revenue sharing, itu juga nggak bisa. Karena memang dia masih belum jelas untung atau tidak. Begitu juga nggak mungkin kok bagi hasil belum total hartanya belum melebihi modal, itu nggak mungkin. Anda punya uang 10 juta, Anda putar, setelah Anda berhenti memutarnya, kok dihitung jadi 9 juta. Itu nggak mungkin Anda bilang kok Anda itu untung. Pasti itu kan rugi. Kalau rugi, ya belum ada yang dibagi. Nah, masih banyak yang salah, dia dalam posisi membagi hasilnya itu. Nanti kita bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, kemudian
pengelola dan atau investor dalam firqah boleh lebih dari 2 orang. Oke. Yang mana harus melakukan ijab kabul dalam satu majelis akad. Ini penjelasan lebih detailnya. Jadi pengelola dan atau investor dalam firqah, kalau udah ada yang mau bersirkah, ya, mereka harus melakukan ijab kabul dalam satu majelis akad. Makanya yang susah dari crowdfunding dan dia berpotensi bermasalah, orang sebanyak itu susah kalau mau ijab kabul dalam satu majelis akad. Nah ini kan nggak bisa. Semisalnya dia bilang menganggap ijab kabulnya adalah ditransfer. Silakan kalau mau ikut transfer dan itu dianggap masuk ke dalam firqahnya. Jadi semisal dianggap itu ijab kabul, pertanyaannya emang transfernya dalam satu waktu? Kan tidak. Misalnya 100 orang itu transfernya sendiri-sendiri itu beda-beda. Jadi nggak bisa transfer itu dinilai sebagai ijab kabul juga gitu loh. Nah, berbeda antara transfer sama ijab kabul itu sebenarnya berbeda. Nah, jadi harus paham ini. Kenapa? Karena kalau tidak bisa ijab kabul dalam satu majelis akad, maka akadnya batal alias batil firqahnya. Contoh misalnya, Anda punya calon pemodal ada 3, yaitu pemodal A, B, C. Terus apa? Berakad firqah dengan pemodal A. Ini firqahnya 1, pemodalnya 3. Tapi dia berijab kabul atau berakadnya dengan pemodal A itu harus Senin. Pemodal B itu harus Selasa, pemodal C itu hari Rabu. Nah ini batal akad firqahnya. Kenapa? Karena ijab kabulnya tidak di dalam satu majelis akad. Coba kalau ternyata tentang majelis akad ini ditiadakan gitu loh, kewajiban syarat ini ditiadakan. Bisa nggak kira-kira dengan pemodal A itu punya kesepakatan yang berbeda yang tidak diketahui oleh pemodal B dan C? Oh, sangat bisa sekali kalau tidak satu majelis akad. Makanya harus satu majelis akad. Kan gitu. Kenapa? Karena kalau satu majelis akad semua orang itu tahu, semua orang itu paham, kesepakatannya itu semua diketahui bersama, disepakati bersama. Nggak ada yang lepas itu. Makanya menjadi salah satu syaratnya satu majelis. Nah, crowdfunding itu bermasalahnya salah satunya di situ. Ya. Dan ingat ya, kalau sudah akadnya sah, mereka itu bisa bekerja sama kalau akadnya sudah sah. Jadi kalau akadnya belum sah, tapi mereka tetap menjalankan kerjasama ini, maka hakikatnya mereka melakukan kerjasama yang tidak sah. Maka nanti pengelola itu tidak sah, pengelola menggunakan modalnya tidak sah. Sebenarnya pemodal ngasih modal itu juga tidak sah. Nah, kalau sudah tidak sah, membuat bisnisnya itu tidak sah, mengangkat pegawai itu tidak sah, nanti dapat untung-untungnya itu tidak sah, untungnya dibagi hasilnya tidak sah. Masa sih sampai sebegitunya? Iya, coba kalau kita perumpamakan dengan akad nikah. Oke. Ternyata apa? Pas akad nikah ada salah satu rukun tidak terpenuhi. Misalnya apa? Tidak ada wali. Tapi mereka tetap ijab kabul. Mereka tetap menganggap itu sah. Udah, pokoknya ijab kabul sekarang. Yang akhirnya mereka berumah tangga. Maka apa? Laki-lakinya menafkahi perempuannya baik lahir maupun batin itu kan nggak sah itu. Saya yakin semuanya sepakat. Makanya kan kalau nikah kan lebih dekat lagi ya. Ada saksinya, ditonton orang banyak, dan biasanya kan gimana? Sah gitu kan. Kenapa? Karena kalau itu nggak sah ya, akad nikahnya nggak sah, pernikahannya tidak sah, berumah tangganya tidak sah. Kemudian nanti kalau punya anak itu tidak ada nasabnya dari bapaknya.
Kemudian kalau anaknya perempuan, bapaknya juga tidak punya hak menjadi wali pada saat menikah. Nanti kalau udah urusan waris juga tidak sah itu. Nah biasanya kalau dipercontohkan dengan akad nikah itu mudah memahami dan banyak yang setuju, nggak ada permasalahan. Oke. Tapi sekalinya dialihkan, didiskusikan kepada akad yang lain, kadang-kadang masih bingung. Padahal sebenarnya hakikatnya sama. Dan sah dan tidak, batil atau tidak, ini lebih vital daripada sekedar itu melakukan keharaman atau pelanggaran hukum taklifi. Contohnya ya, misalnya kan kalau akad nikah itu, dia punya akad nikahnya sah. Pada suatu waktu suaminya nempeleng istrinya tanpa ada alasan. Wah, ya, itu pelanggaran syariat, haram itu hukumnya. Tapi cara menyelesaikannya gimana? Suaminya tinggal minta maaf. Maaf ya Bu, kemarin hilaf. Kalau istrinya maaf kan selesai. Nah kalau dia akadnya batil alias tidak sah, itu suami istri mau saling memaafkan sampai kapanpun itu nggak bakalan sah. Jadi lebih vital pelanggaran hukum buat itu lebih vital. Kenapa? Karena dampaknya lebih luas. Makanya kalau akad muamalahnya, bisnisnya itu salah, dampaknya itu lebih panjang. Riba itu gampang sebenarnya, tinggal dihentikan aja, itu selesai. Tapi kalau akadnya nggak sah, itu tetap harus akad ulang. Nah, dana kemudian ya, kalau ada modal atau dana yang masuk, ya, kalau akadnya syirkah, itu untuk dikelola dalam bisnis. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami. Yuk kita investasi, oke kita syirkah ya, iya. Tapi dana yang dimasuk itu malah dipakai oleh pengelola sendiri gitu. Dan kadang-kadang dia pakai untuk urusan pribadinya. Padahal itu sebenarnya uang modal. Uang modal itu untuk dikelola dalam bisnis milik syirkahnya. Karena itu dananya syirkahnya, bukan milik pengelola. Walaupun yang megang itu pengelola gitu. Makanya sebesar-besarnya dana yang masuk, wah alhamdulillah aku habis syirkah modal 1 M. Itu nggak ada apa-apanya buat pengelola. Nggak ada dampak langsung memang itu menjadi sebuah miliknya pengelola. Nggak bisa. Dia harus putar itu dulu. Besok kalau ada untung, itu baru nggak miliknya. Makanya sebenarnya syirkah dengan modal yang besar, itu juga bukannya menyenangkan sebenarnya. Kenapa? Karena itu pressure buat pengelola. Makanya jangan senang malah punya modal besar. Kenapa? Anda harus putar itu dengan benar. Bukan untuk dipakai pribadi. Ya, makanya salah kok dapat modal gede malah cengengesan seneng. Kenapa? Karena itu memang belum haknya Anda gitu loh. Putar dulu jadi bisnis, dalam bisnisnya menguntungkan baru dapat bagi hasil. Memang kalau modalnya besar, ya itu bisa mensupport bisnisnya secara lebih maksimal, dananya memang lebih ideal. Maka berpotensi bisa menjalankan bisnis dengan maksimal. Ya, dan biasanya kalau modalnya modal besar, ya itu bisa main barang yang lebih mahal dengan margin yang lebih besar. Maka potensi keuntungan juga lebih besar, memang, tapi tidak ada jaminan. Termasuk nggak bisa, Pak, kalau Anda itu sebenarnya mau bayar utang, tapi akadnya disirkan gitu. Itu nggak bisa. Karena seharusnya modal yang masuk, dana yang masuk itu jadi modal gitu. Bukan untuk bayar utang. Jangan sampai bisnis dari sirkahnya itu jadi runyam gara-gara modalnya malah dipakai urusan pribadi. Dan sampai ada modal masuk malah nggak lama punya mobil.
nanti gitu loh. Dan biasanya kalau sirkah itu bulan-bulan awal itu nggak langsung bagi hasil gitu loh, karena belum tentu langsung untung. Ya. Nanti kalau jadi hak milik Anda itu setelah memang jadi untung dan dibagi hasil. Kalau enggak itu masih harta sirkahnya. Oke. Makanya dapat modal gede itu ya biasa aja, sebenarnya malah jadi pressure besar. Jadi jangan sampai ini ya, kalau Anda ya misalnya sirkahnya itu 50 juta modalnya. Terus ada keuntungan 10 juta bagi hasil 50-50. Itu udah manis, Pak. Lumayan itu menurut saya. Tapi jangan sampai gitu loh. Anda modalnya itu 5M, ya kan? Atau 1M deh. Tapi keuntungannya tiap bulan itu ya 10 juta gitu loh. Dibagi hasil ya 5 juta, 5 juta. Nggak worth it itu dengan modal 1 miliar. Makanya seharusnya kalau Anda mau sirkah itu diperhitungkan dengan rinci, sebisa mungkin, seminimalisir mungkin, modalnya lebih diefisienkan gitu. Seminim mungkin. Tapi juga harus ideal ya. Karena modal yang tidak ideal itu juga tidak disarankan. Cuman maksud saya kalau ternyata 100 juta itu cukup, jangan minta 200 juta. Buat apa? Dan ingat, yang namanya untung itu setelah melebihi nilai modal. Berarti apa? Semakin kecil modalnya, potensi semakin cepat bagi hasil itu bisa terjadi daripada modal yang lebih besar. Modal 100 juta dengan 300 juta, mana yang lebih cepat bagi hasil? Potensinya pasti ya 100 juta karena lebih mudah dicapai daripada 300 juta. Oke. Jadi dana yang masuk itu untuk dikelola dalam bisnis, bukan menjadi milik pengelola, tapi milik sirkahnya. Makanya dapat modal MM malah petenteng itu malah lama mobilnya baru, motornya baru, rumahnya baru. Nah, bedanya apa lagi? Kalau sirkah itu bisnisnya milik semua pesirkah, bukan hanya satu orang. Bukan. Kalau Anda udah bilang, ya saya sirkahin, maka Anda harus siap nge-blend bisnisnya. Bisnisnya loh ya. Dan bisnis itu bisa tersplit juga. Contohnya misalnya ya Anda buka warnet misalnya kan. Anda buka warnet, bagus nih. Terus Anda mau buka cabang. Nah, yang cabang ini disitahin boleh dan itu memang berbeda urusannya sama yang awal yang pusatnya dia. Itu boleh. Tapi bisnis yang warnet cabangnya yang menggunakan sirkahnya itu jadi milik sirkah, bukan milik dia pribadi. Oke. Maka apa? Anda harus siap dengan bercampurnya kepemilikan bisnis ini. Jadi memang sirkah itu arti katanya kan bersekutu atau bercampur. Maka memang kalau orang udah sirkah itu memang dia harus bercampur. Ya udah nggak ada lagi lu gue itu nggak ada. Adanya adalah kita, makanya nggak mungkin kok Anda melakukan sirkah yang Anda pikirkan cuma keuntungan pribadi, udah nggak bisa. Anda harus bicara tentang keuntungan bersama, gitu loh, bukan keuntungan pribadi. Begitu juga kalau rugi, gitu loh. Maka nanti juga harus ditanggung bersama, walaupun sesuai dengan objek akadnya masing-masing. Begitu juga mengenai biaya, itu sudah bercampur. Berarti apa? Biayanya harusnya dihandle oleh sirkahnya, bukan oleh salah satu pihak. Masih ada yang begitu. Jadi sirkah bisnis apa, begitu kan, nanti dijual, ya kan, langsung bagi hasil, masalah pegawai yang handle pengelolanya. Nggak bisa. Ya. Kemudian pengelola yang menjalankan sirkah tersebut tidak boleh digaji.
Saya kasih contoh ya. Jadi ini ada syirkah. Kemudian nanti ada bisnisnya. Nah, bisnisnya ini berpotensi untung. Nah, kalau ditarik, siapa sih yang berhak atas keuntungan ini? Nah, keuntungan ini kan hasil dari kegiatan bisnisnya. Maka harus dilihat siapa pelaku bisnisnya. Oh, syirkahnya. Oke. Berarti apa? Kita lihat siapa pelaku syirkahnya. Oh, ada si A sama si B. Nah, ini pengelola, si B itu pemodal, misalnya begitu kan. Maka untung ini memang hak milik mereka gitu loh. Inilah yang dinamakan bagi hasil. Makanya kalau ada orang menawar atau Anda menawar atau ada orang yang mau ikut deh di bisnisnya. Bapak ingin apa? Saya ingin dapat bagi hasil. Maka kalau orang berbicara tentang bagi hasil, ya, yang dimaksud adalah bagi hasil dari keuntungan perusahaan, profitnya si bisnis, maka dia baru punya hak kalau apa? Kalau memiliki bisnisnya ini, jadi pemilik bisnisnya, gitu kan? Nah, kepemilikan bisnis itu bisa diblend dengan akad syirkah, yang pelakunya itu adalah para pelaku syirkahnya. Makanya kenapa si A masih B ini semua bisnis owner. Mereka semua bisnis owner. Jadi sama, Pak, kalau Anda itu buat bisnis sendiri, sebenarnya mindset bersyirkah itu seperti Anda berbisnis sendiri, tapi ternyata barengan. Pertanyaannya, Anda kalau buat bisnis sendirian, itu yang Anda kejar itu gaji atau keuntungan? Pasti keuntungan, ngapain punya bisnis kok yang dikejar gaji? Makanya kalau ada pengelola yang mana dia adalah bisnis owner, ya kok yang dia incar gaji itu ya udah salah mindsetnya. Kenapa? Lah memang dia itu bisnis owner, dia pemilik bisnisnya. Makanya kalau ada syirkah terus ada bisnisnya, pemodalnya bilang ini bisnis milik saya, boleh. Pengelolanya juga bilang ini bisnis milik saya, boleh. Kenapa? Karena memang itu milik mereka. Kan gitu loh. Nah, mereka lah bisnis owner itu, dan yang namanya bisnis owner itu enggak digaji. Makanya yang dia pelototin tuh ini keuntungan. Dan kalau sampai ada syirkah yang ada pengelolanya, yang mana dia sebenarnya juga bisnis owner, kok digaji, itu kemungkinan besar pengelolanya bakalan ongkang-ongkang. Kenapa? Karena dia akhirnya nggak ngejar-ngejar banget nih untung ini. Kenapa? Enggak apa-apa, masih ada gaji. Oh, belum ada bagi hasil, ya enggak apa-apa, masih ada gaji. Padahal kalau ngomongin gaji, ya itu kan ujroh ya. Ujroh itu implikasi dari akad ijaroh, bukan akad syirkah. Objek dia itu sebenarnya amal yang sama kalau dia jadi pelaku syirkah. Lah objeknya satu kok bisa dapat dua, bisa dapat potensi bagi hasil ataupun gaji. Nah itu multi akad. Di dalam Islam kan muawadah itu pertukaran, yaitu satu kompensasi dengan satu kompensasi. Nggak boleh kok satu kompensasi dapatnya dua kompensasi. Jadi amal dia itu sudah terhitung sebagai amal pengelola, yang sebenarnya dalam amalnya sebagai pengelola itu kok dihitung juga sebagai ijaroh. Jadi amalan dalam akad ijaroh, yang mana juga dapetin ujroh. Nah itu multi akad. Ya, makanya kenapa pengelola itu tidak digaji. Dan memang kalau Anda memang pinginnya dapat bagi hasil dari profit, itu Anda harus jadi pemilik bisnis dulu. Nggak mungkin kok Anda kalau nggak jadi pemilik bisnis. Contoh misalnya di sini siapa ini? Pak Heru Sidik Purnomo misalnya. Buka warung bakso, rame banget. Saya datangin. Gimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah. Wah, bisnisnya rame ya? Oh, alhamdulillah. Untungnya juga gede ya? Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Heru, mulai bulan depan saya dibagi 5% dari keuntungannya. Loh, mesti Pak Heru kan muncak-muncak. Anda ini siapa?
pemilik bukan, ikut gedein usaha enggak. Minta 5% dari keuntungan tiap bulan. Boleh nggak berargumen kayak gitu? Boleh. Dan saya kan nggak ikut apa-apa, kalau bisa minta 5% kan nggak mungkin. Saya juga bukan pemilik. Nggak bisa kan? Nah, sejalannya waktu, mohon maaf, sejalannya waktu ternyata apa? Bisnisnya menurun, Pak Heru dengan baksonya. Setahun 2 tahun kemudian menurun bahkan merugi. Gantian Pak Heru datang ke saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lancar ya, alhamdulillah. Terus saya gantian nanya, gimana baksonya? Makin top kayaknya. Enggak, ini malah menurun nih. Iya, saya malah rugi sekarang. Oh iya? Iya. Ya, mulai bulan depan Anda nanggung 50% dari kerugian saya ya. Misalnya Pak Heru bilang gitu. Ya gantian sekarang saya yang nolak. Loh gimana ceritanya Pak? Saya bukan pemilik bisnisnya kok dibagi kerugiannya. Ya nggak tahu lah. Dulu waktu untung yang saya minta Anda nggak mau. Ya gitu ya. Ya. Maka kalau mau berbicara tentang bagi hasil dari keuntungan itu dari sisi kepemilikan bisnis. Makanya nggak mungkin kok ada orang kepingin bagi hasil dari keuntungan nggak jadi pemilik gitu loh, itu nggak mungkin. Dan yang Anda harus pahami, sekalinya Anda minta bagi hasil dan itu bagi hasil dari keuntungan lalu Anda jadi pemilik, itu berarti apa? Satu paket dengan apa? Satu paket dengan rugi. Maka nggak mungkin kalau Anda minta bagi hasil dari keuntungan, yang mana nanti posisi Anda jadi pemilik, itu boleh kan? Tapi sekalinya rugi, kok Anda nggak mau nanggung itu ya nggak bisa. Kenapa? Karena memang satu paket dari bisnis itu bisa untung, bisa rugi. Kalau untung haknya Anda, kalau rugi Anda yang nanggung. Kan gitu. Makanya kalau ketemu pemodal, mau modalin, minta bagi hasil, bagian rugi, nggak mau nanggung. Itu gimana ceritanya? Alasannya dulu kamu buat proyeksi menguntungkan. Ya, proyeksi itu kan bukan fakta. Saya kan mau masukin modal kan gara-gara proyeksi itu. Ya nggak bisa juga dong. Mindset pemilik bisnis itu pasti mengenai keuntungan dan kerugian. Ya, sekarang bayangin aja kalau pemodal itu membuat bisnisnya sendiri. Contohnya misalnya Pak Heru tadi ya, dengan jeripayahnya sendiri buat warung bakso. Pada saat untung diminta sama orang lain nggak mau, gimana ceritanya pas rugi kok orang lain suruh ikut nanggung? Ya nggak bisa. Ya memang harus ditanggung dia. Kenapa? Karena pas untung juga itu haknya dia, nggak bisa diambil orang lain. Kan gitu gambarannya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kompensasi yang didapatkan adalah keuntungan bisnis yang dibagi hasil pada semua pelaku usaha. Jadi bukan hanya milik satu orang, yang tadi saya jelaskan. Kenapa? Karena para pelaku syirkah itu adalah pemilik bisnis. Maka mereka lah yang berhak atas keuntungan. Tapi karena pelakunya lebih dari satu, berarti kudu dibagi. Kan gitu. Nah, begitu juga dengan kerugian. Semua pesyirkah akan menanggungnya sesuai dengan porsi objek akad masing-masing. Kalau pengelola memang objek dia adalah amal, maka kerugian dia itu mengenai amalnya, yaitu tenaga, waktu, pikiran. Dan itu sudah dinilai equal dengan kerugian harta. Yang memang kalau kerugian harta yang nanggung itu modal. Ya, kalau kaidahnya kan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khalid, al-wadi'atu alal mal waribu ala mastaqlau alaih. Jadi al-wadi'atu yaitu apa? Kerugian itu berdasarkan mal atau pemilik modal atau pemilik hartanya, yaitu si pemodal. Sedangkan arifku, ya arifku itu berdasarkan atau keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Makanya nanti bagi hasilnya tinggal disepakati. Jadi di dalam Islam mengenai kepemilikan modal
ya dengan pembagian bagi hasil itu tidak didasarkan pada kepemilikan modal. Kenapa? Karena memang pelaku akad syirkan di dalam Islam itu pengelola dan pemodal. Nah, bedanya kalau di PT itu kepemilikan bisnis itu pasti gara-gara modal, pasti gara-gara sahamnya. Makanya kalau dia bagi hasil, tidak ada bagi hasil yang dia peruntukkan untuk pengelola, itu enggak ada. Pasti gara-gara kepemilikan sahamnya. Kalau ada yang dia anggap sebagai pengelola dapat bagi hasil atau dividen, itu pasti dikasih saham kosong. Dan saham kosong itu tidak real. Yang namanya pemodal itu adalah orang yang memberikan modal, berarti modal yang uangnya itu atau hartanya milik dia gitu. Nggak mungkin kok objeknya amal dibilang sebagai pemodal, nggak sinkron dong. Dan itu sering terjadi itu di dalam PT. Jadi nggak mungkin dia cuma objeknya objeknya dia amalnya, kok dia bisa memiliki nilai modal, itu nggak mungkin. Nggak sinkron, objeknya dia amal kok bisa-bisanya dia bilang punya amal di situ. Begitu juga pemodal, sebenarnya dia tidak punya objek amal, makanya nggak mungkin pemodal kok disuruh ikut ngelola, itu nggak mungkin, kecuali dia jadi pengelola juga. Nah, tetap perlu berhati-hati dalam menjalankan syirkah ini, karena bila tidak memiliki dasar ilmu yang juga bisa menjadi riba. Banyak yang syirkah akhirnya jadi riba juga. Contohnya apa? Dia kalau akadnya batil, itu ya tidak sah dan modal masih dipegang oleh pengelola untuk digunakan, itu sebenarnya hakikatnya kor. Jadi contoh misalnya Pak Heru lagi nih, saya bilangin sama Pak Heru kan, Pak Heru apa namanya, yuk kita syirkah modal 50 juta. Oh ya Mas, oke, kita akad ya, iya. Tapi ternyata seminggu lagi baru ditransfer modalnya, itu tidak sah sebenarnya syirkah. Oke, tapi uangnya tetap ditransfer ke saya dan saya gunakan, itu harus ada akadnya. Tapi kalau sebagai syirkah atau jadi modal itu nggak sah. Maka jadi apa dong? Itu jatuhnya kor. Nah, kalau dia kor nggak boleh ada tambahan manfaat, ya kan? Ulu kordin jaro manfaatan bahwa setiap kor atau pinjaman yang mendapatkan tambahan manfaat maka itu riba. Berarti apa? Kalau dia dapat bagi hasil, itu jadinya riba. Kan gitu. Ya. Nah, makanya harus hati-hati juga. Dan kita memang tidak berbicara yang terlalu detail dalam forum ini. Nanti akan ada info-info yang lain yang monggo kalau ada forum-forum yang komprehensif bisa diikuti. Ya. Nah, itulah materi kita untuk pagi hari ini, dan semoga juga bisa jadi berbagi ilmu yang bermanfaat. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah jazakallah khairan kepada Ustaz Firly ya yang sudah memberikan materi dasar terkait bisnis dan juga menuju ke syirkah tadi ya. Dan insya Allah berikutnya lanjut ke tamu spesial kita pada pagi hari ini, Ustadz Aji. Kami persilakan, tafadhol masyhur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jelas deh. Ya, siap, Tar. Ya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya saya agak keberatan ini dipanggil Ustadz ini. Karena Ustadz yang beneran itu Ustadz Firly. Sama-sama belajar gitu. Kalau kami ini santri kalong saja. Alhamdulillah. Nih, ya untuk apa namanya ya pagi hari ini menjelang siang kita di sini belajar bareng ya dengan apa namanya Ustadz Firly. Kami pun juga begitu. Nah, cuman ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan nih Ustadz Firly. Ya, terlebih lagi buat teman-teman yang sedang berhijrah, yang baru berhijrah. Nah, ini kan sudah mulai rame nih, mulai dari tahun-tahun mungkin 7 tahun ke belakang ya.
banyak member-member komunitas yang mengajak orang berhijrah, masya Allah kan kayak begitu. Tetapi pada sebuah perjalanan hijrah itu kan tidak mudah, ya, apalagi yang sebelumnya pegawai terus mulai berbisnis, nah, terbentuklah masalah modal dan syirkah yang menjadikan salah satu alternatif modal tanpa riba itu sendiri. Nah, tetapi yang perlu dipahami di sini adalah mungkin tadi prolog yang ada di depan, mungkin beberapa pemirsa yang ada di sini mungkin merasa bosan ya, wah penjelasannya jauh banget gitu kan, panjang banget. Tapi justru di situ adalah kunci awal ya sukses dari syirkah itu sendiri. Kayak begitu. Mulai dari definisi saja, kalau antara dua pihak yang menjalin syirkah itu sudah beda definisinya ya, terkait yang namanya bisnis saja, wah ini jalan syirkah tentunya tidak lancar. Yang satu mungkin beranggapan wah bisnis ini asal jalan lah, kita berbisnis dengan Allah kan, misal seperti itu gitu. Ya misal contoh ya banyak teman-teman yang mungkin mengerjakan berbagi gitu kan. Wah, kita sirkah aja lah. Ya sirkahnya dengan sirkah berbagi di Jumat Berkah kayak begitu. Tapi sesuai dengan definisi bisnis tadi ya ini enggak masuk bisnis gitu kan. Wong Jumat berbagi, Jumat Berkah itu semisal seperti itu ya, lebih dekat dengan tabaruk, tolong menolong ya daripada bisnis. Kalau bisnis memang orientasinya dakwah. Orientasinya adalah profit ya. Nah, perlu dipahami juga bahwa ya kita harus jelas dan harus tegas ya, mana bisnis, ya mana yang bukan bisnis, mana bisnis, mana yang tolong menolong kayak begitu. Nah, ini dari beberapa ya mungkin rekan-rekan yang kami tahu, yang kami dampingi juga, ya ini masih secara definisi saja masih belum jelas. Nah, terlebih lagi nanti ada yang di dalam syirkah ini yang perlu memang detailifikasi. Ketika ini tidak detail dari awal, ya terkait dengan perjanjian dan lain sebagainya. Karena rata-rata ketika ingin menjalin sebuah syirkah itu dari sekian teman yang kami temui, ya, terlebih lagi kami juga pernah menjalankan syirkah Ustaz Firly ya di awal-awal. Jadi tidak menggunakan bahkan draft kerjasamanya itu tidak ada, hanya sebagai omongan saja. Awal berjalan dengan baik, tetapi ketika sudah profit, nah ini baru kepikiran dulu bagiannya berapa ya, kayak begitu. Nah, ini kami juga meminta ya mungkin masukan dari Ustaz Firly juga ya, yang sudah mungkin ya menghandle ya juga mendampingi banyak ya sirkah selama berjalannya sirkah.id ini, bicara.id ini, dan untuk informasi saja, nah ini buat teman-teman di Surabaya ya, alhamdulillah ya, insya Allah kita nanti tanggal 11 ya, tanggal 11 Desember, insya Allah Ustadz kita ini akan kita undang ke Surabaya. Ya. Oleh karena itu nanti silakan merapat ya bagi Surabaya dan sekitarnya ya untuk bisa mengikuti acara yang insya Allah kita adakan secara offline. Kenapa offline? Ya karena ya kalau offline ini akan menjadi lebih mudah ya dan lebih interaktif lagi ya, tanpa harus menunggu raise hand atau satu-satu. Ya kalau di online ini siapa cepat ya dapat. Ya mungkin begitu Ustadz Firly. Ya pengalaman kami mungkin di di sirkah ya, mungkin salah satunya yang paling mungkin sering ya, kalau teman-teman itu kan ya bersirkah tanpa melihat dari kemampuan ya, padahal ya kalau di dalam Islam ini kan memang ya padat karya, lebih produktif ya, bukan hanya mengandalkan modal saja, tetapi ya secara kemampuan dan ya keahlian ini akan bisa menjadikan orang tersebut bisa bekerja sama. Nah, terus yang berikutnya juga ya biasanya kasbon dulu, Ustaz. Nah,
Ini tanggapannya bagaimana, tadi belum disampaikan juga ya. Ya, sirkah, ada pemodal, ada pelaksana. Ya, di dalam berjalannya proses ini kan butuh operasional nih. Ya, kalau pemodal kan uangnya udah banyak. Sedangkan pelaksana ini ya hanya berbekal kemampuan dan badan aja. Sedangkan bisnis tersebut tetap jalan. Nah, jalannya bisnis butuh operasional. Nah, apakah boleh nih Kasbon terlebih dahulu ya untuk sirkah? Ya mungkin itu dulu Ustaz Firly. Terima kasih. Siap. Ya. Syukron Ustaz Haji. Ya, alhamdulillah saya juga banyak belajar dari Ustaz ini. Beliau kalau sunatullah bisnisnya juga mantap ya. Kadang kalau ditelepon susah kalau siang hari karena saking sibuknya. Nah, insya Allah kita saling berbagi ilmu dan juga ya kalau yang tadi didiskusikan sebenarnya mengenai kasbon itu boleh-boleh saja. Jadi sebagaimana seperti pegawai kasbon sebenarnya. Nah, nanti membayarnya bisa jadi kalau sudah ada bagi hasil. Nanti bisa untuk mengangsur atau mengembalikan kasbonnya. Cuman ya begitu, harus melihat kondisi keuangan perusahaan. Kalau keuangan perusahaannya tidak ideal untuk dikasbon, ya jangan dikasbon. Kalau memang cadangannya masih cukup banyak, silahkan. Dan sebenarnya dimulai dari awal gitu loh. Dimulai dari membuat planning terhadap bisnisnya. Ya, saya sering menyampaikan bahwasannya sebisa mungkin sirkah itu 3 bulan, maksimal 3 bulan itu sudah ada bagi hasil. Karena kalau sirkah 3 bulan tidak dapat bagi hasil itu sudah sepak gitu. Dan kalau sudah sepak menurunkan girohnya. Nanti kalau giroh bisnisnya menurun, jalanin bisnisnya online. Yang mana apa? Bukannya tambah baik, malah tambah menurun. Makanya hati-hati dalam memperhitungkan nilai modal. Yang mana kalau bisa memang 3 bulan itu setidaknya sudah bisa bagi hasil. Bisa lebih cepat dari 3 bulan itu bagus. Tapi memang sesuai dengan ciri khas bisnisnya masing-masing. Dan kalau memang siap 6 bulan baru bisa bagi hasil atau setahun ya monggo juga. Cuman yang siap seperti itu biasanya sudah punya bisnis lain sebagai penopang kebutuhan rutinnya. Nah, makanya kalau pemain awal, ya menurut saya belum kuat untuk. Nah itu gambarannya. Nanti kita bisa terus dengan diskusi-diskusi berikutnya. Nah, ini kayaknya ada informasi ya, Mas Nur sama Coach Rendra. Ya, silakan coba di-share dulu. Siap. Oke, selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Apa kabar Mas Aji, Ustaz Aji? Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah. Siap. Sambil menunggu Mas Nur men-share info acara, ini mau sedikit sharing-sharing sih buat teman-teman. Sebenarnya Bisyarah ini alhamdulillah selama pandemi ini keliling Indonesia. Maksudnya kita muter-muter Indonesia untuk mendakwahkan sirkah yang benar itu seperti apa. Karena memang sirkah ini luar biasa kalau teman-teman tahu filosofinya. Jadi memang sirkah ini kan hadisnya hadis qudsi ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul yang menyampaikan bahwa aku adalah pihak ketiga ya, pihak ketiga yang meridhoi orang yang bersirkah ya. Selama orang yang bersirkah ini tidak mengkhianati satu sama lain. Kalau ada yang berkhianat satu sama lain, ya, aku akan keluar dari sirkah ini. Jadi kita ini ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan itu kan ziyadatun khair ya, bertambah kebaikan. Dengan adanya sirkah ini sebenarnya solusi buat yang punya modal tapi nggak punya skill, waktu dan tenaga untuk mengembangkan uangnya ya. Tapi juga solusi juga buat yang memang dia nggak punya modal, Allah pengen ngangkat derajatnya, tapi dia punya kemauan, punya skill, punya tenaga untuk mengelola satu usaha, satu bisnis, ya untuk bisa naik kelas jadi business owner, bukan lagi sebagai pekerja, tapi levelnya sama-sama business owner. Nah ini mengangkat yang tadinya nggak punya apa-apa, yang nggak punya modal, bisa naik kelas. Nah ketika kita keliling Indonesia, banyak sekali kita temukan ternyata susahnya bukan nyari pemodal,
Jadi pemodal-pemodal yang memang sudah aware tentang riba, mereka nggak mau pakai riba, itu mereka udah nggak mau lagi investasi ke pasar saham, pasar modal, obligasi, asuransi syariah, mereka udah menghindari itu. Dan mereka butuh tetap alternatif investasi yang aman dan juga cepat putarannya. Kalau di properti mungkin bisa aman, capital gain-nya bisa naik, cuma lama. Nah, solusinya biasanya adalah sirkah. Dan memang sirkah yang baik itu, kalau bisa jangan lebih dari 3 bulan itu udah bisa BEP bagi hasil. Dan sebenarnya nggak perlu modal-modal besar untuk bisa seperti itu, bisa BEP cepat. Ya, banyak sekali lah contoh-contohnya bisnis-bisnis dengan tidak modal besar, tapi dengan pengelolaan yang baik dan luar biasa, itu bisa jadi satu yang dahsyat. Tinggal kreativitas kita aja. Kayak kemarin Bisyarah sempat nerbitin buku. Ya, 2 kali kita nerbitin buku itu bisa tanpa modal. Dalam artian benar-benar kita menggunakan sponsor dengan itu. Itu juga bisa ya, akhirnya modalnya cukup ringan ya untuk bisa nerbitin buku. Nah, itu kan luar biasa, dan value buku kan luar biasa. Itu bisa banyak sekali contoh-contoh bagaimana dengan modal kecil dan sebagainya bisa diputar jadi besar. Apalagi produk-produknya produk jasa itu luar biasa. Nah, kemarin kita di pandemi ini sempat tertunda karena PPKM dan sebagainya. Banyak teman-teman yang pengen sebenarnya acara offline. Alhamdulillah ini kita mau bikin lagi acara offline ya, teman-teman, khususnya teman-teman Jawa Timur nih, buat teman-teman Jawa Timur untuk bisa ikut acara ini, One Day Workshop Sirkah. Ya. Jadi One Day Workshop Sirkah ini ya adalah solusi permodalan tanpa utang riba. Ya, jadi kita pengen orang-orang yang hijrah riba ini punya solusi nih. What's next, habis nggak pakai riba, saya dapat modalnya dari mana gitu. Nah, solusi permodalan tanpa utang riba, yang mana insya Allah akan dilaksanakan Sabtu 11 Desember 2021 ya, dari jam 8 sampai jam 5 lah. Itu ada di Singgasana Hotel Surabaya. Nah, ini di Surabaya kita adain. Dan menarik teman-teman, kita akan bahas sekitar beberapa materi. Ini ada materi workshopnya, ada 16 materi kunci. Yang ini jadi modal teman-teman, ya. Jadi modal teman-teman juga bisa jadi alumni di sini juga. Dan karena alumni kita ini nanti kita akan ada circle yang mana kita ini lagi bangun namanya pasar syariah, yang mana di situ kita kumpulin pemodal-pemodal yang paham sirkah, ya, bukan lagi jadi rentenir gitu kan ada tuh pemodal jadi rentenir tuh ada. Ya kan, kita juga kumpulin pengelola-pengelola yang memang dia kompeten di bisnisnya ya, dan memang butuh scale up, butuh percepatan dan lain sebagainya. Nah, insya Allah ada materinya, kita akan ngomongin tentang bagaimana pengertian sirkah, praktek bisnisnya seperti apa, hukum dan macam-macam sirkah seperti apa, rukun dan syaratnya biar sah ya gimana, akad sahnya yang tidak sah itu gimana, kemudian macam-macam sirkah, filosofinya, bagaimana pelaku sirkahnya, objek akad sirkahnya, bagaimana bagi hasil dan bagi ruginya. Nah, ketika rugi ini kita juga akan ngomongin ketika ada harta gono gini dan lain sebagainya. Kemudian waktu bagi hasil, jangka sirkah, ijab kabul ini seperti apa, ya, bagaimana konsekuensi dari ijab kabul itu sendiri, bagaimana penyelesaian akad sirkah yang mungkin bermasalah atau penyelesaian yang nggak bermasalah sih, cuma pengen selesai aja. Kemudian perbedaan pengelola dan pegawai itu seperti apa, termasuk sirkah yang berujung ribawi itu ada nggak ada. Ternyata sirkah kalau nggak tahu ilmunya ternyata bisa ujung-ujungnya riba. Dan insya Allah murah aja teman-teman, dengan fasilitas yang kita berikan kepada teman-teman, meeting room hotel. Kenapa di hotel? Biar teman-teman nyaman belajarnya. Kemudian bonus buku teman-teman, ini buku udah sirkahin aja free buat teman-teman, 2 kali coffee break, 1 kali lunch, free ebook senilai Rp300.000, alat tulis dan catat, sertifikat kepesertaan. Nah, benefitnya teman-teman bisa dapat voucher juga konsultasi bersama Bisyarah 500.000 dan sebagainya. Nah, harganya murah aja. Harganya berapa nih? Oh, ini ada ini udah ada nih. Nah, harga umumnya sebenarnya 1 juta teman-teman, tapi buat teman-teman yang daftar ya hari ini kita kasih Rp650.000 aja. Nah, buat teman-teman yang daftar 2 orang ya, hari ini teman-teman dapat Rp1 juta. Jadi cuma bayar 500.000 untuk ilmu yang luar biasa, dan ini bisa jadi bekal teman-teman
untuk memahami bagaimana sirkah yang sesuai dengan syariah. Karena ini luar biasa, sampai Allah itu sendiri yang bilang sirkah, ya kaulnya dari Allah sendiri, hadisnya diskusi, ya ini sebenarnya jadi solusi buat kita semua tentang permasalahan riba yang ada gitu. Kalau nanti bisa ngubungin Mas Aji ya, di mana bisa di chat Mas Aji nanti di kolom chat untuk menghubunginya di mana, ke Pak Ahmad juga ada di sini, ada Pak Ahmad dari Surabaya. Assalamualaikum Pak Ahmad, luar biasa. Siap. Nah itu teman-teman sedikit pengumuman dari saya. Jadi menarik teman-teman belajar sirkah, nggak ada ruginya lah investasi buat teman-teman untuk tahu sirkah yang benar. Jadi teman-teman kalau tahu paham sirkah yang benar, itu nggak mudah kena investasi bodong, crowdfunding bodong dan sebagainya. Karena teman-teman paham esensi sirkah yang sebenarnya apa, paham rukun dan syaratnya, itu jadi nggak mudah ketipu. Hari ini banyak dari kita yang pengen investasi ya, urusan pensiun dan lain sebagainya, cuma akhirnya kena investasi bodong ya, ratusan miliar tuh beberapa kita dengerin banyak yang kena seperti itu. Nah, insya Allah dengan kita tahu sirkah yang sistem dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan buatan manusia ini. Yang akan kita sampaikan ini sistem yang emang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ternyata sirkah ini punya solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngangkat derajat orang yang memang nggak punya modal, dalam artian nggak punya modal tapi dia punya skill, tenaga, amanah, ya profesional, pengen belajar, pengen benar-benar berbisnis biar bisa naik kelas. Dan solusi juga buat orang yang memang kelebihan duit tapi secara waktu, tenaga dan pikiran tuh udah nggak kuat lagi untuk bisnis gitu loh. Gue invest aja deh gitu. Nah itu ada orang-orang kayak gitu banyak gitu kan. Nah, itu bisa jadi solusi bersama. Itu sih dari saya, Siap. Kang. Oke, terima masuk kasih. sesi tanya jawab ya. Ya, terima kasih Mas Alfian Renda. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan bisa melalui chat ataupun juga melalui audionya, boleh raise hand juga, silahkan. Ya, silahkan langsung kepada Mas Muhammad Fikri, kami persilakan kepada Mas Pura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fikri dari Jakarta, Ustadz. Siap. Nah, jadi untuk saat ini saya sedang menjalankan bisnis laundry. Dan sebelumnya kita ini masuk dalam satu komunitas, di mana komunitas itu ada ketuanya, ada foundernya, dan saya mengajukan proposal untuk membuat outlet laundry tepatnya di Jakarta. Dan qadarullah akad yang kemarin itu ada beberapa hal yang dilanggar oleh ketua komunitas, dan akhirnya kami sepakat dengan para investor untuk membubarkan akad sirkah yang lalu untuk membuat sirkah yang baru, begitu Pak Ustadz. Nah, tapi untuk saat ini berarti outlet laundry ini operasional sudah dipegang langsung oleh saya tanpa adanya campur tangan dari ketua komunitas itu. Dan sekarang permasalahannya adalah kami ini sejak awal investasi bersirkah ini belum pernah yang namanya ketemu, belum pernah yang namanya akad secara satu majelis. Karena memang investor ini berada dari banyak kota, Pak Ustadz. Begitu. Dan solusinya bagaimana, Pak Ustadz, untuk kedepannya? Karena memang saya ingin memperbaiki beberapa poin-poin yang kemarin itu belum dilaksanakan. Lalu untuk ini pertanyaan yang kedua, Ustadz, yang pertama adalah bagaimana dulu, nanti boleh nambah. Saya suka lupa nanti kalau pertanyaannya terlalu banyak. Siap. Baik. Jadi yang saya mau tanyakan dulu, jenengan itu sebagai apa di sirkahnya? Saya sebagai pengelola, Pak Ustadz. Oke, pengelolanya ada berapa orang? Untuk saat ini saya 1 orang. Oke, berarti sirkah yang lama yang salah itu tidak perlu didiskusikan lagi. Iya, betul. Oke, jenengan terus mau berakad sirkah yang sesuai syariah gitu. Ya.
Begitu. Ya. Nah, berarti Anda harus memenuhi rukun-rukunnya. Kalau mau sirkahnya sah itu harus memenuhi rukun sirkah. Ya. Nah, rukun sirkah itu ada 1. Ya. Ini rukun umumnya muamalah itu begitu. Ya, al-aqidah ini 2 pihak yang berakad atau pelaku akad. 2 itu adalah maqbud alaih atau objek akad. Yang 3 itu ijab qabul. Nah, pelaku akadnya ada pengelola, ada pemodal kan. Nah, kalau pengelola objek akadnya amal. Nah, sedangkan pemodal itu objek akadnya modal. Nah, nanti tinggal ijab qabul. Maka kalau mau akadnya sah, ya harus memenuhi rukun dan syaratnya. Oke. Kalau para pelaku akad itu syaratnya 3, akil, mumayyiz, mukhtar. Akil itu berakal, mumayyiz itu 7 tahun lebih, mukhtar itu tidak dalam kondisi dipaksa. Nah, kalau objek akad pengelola, dia harus mampu melakukan tasarruf. Ya, pengelolaan, dia harus mampu mengelola, masuk pengelolaan bisnis. Nah, kalau objek akad modal itu qabilun lil wakalah, ya, bisa diwakilkan kepada pengelola. Karena hakikatnya sirkah itu sebenarnya pemodal mewakilkan modalnya kepada pengelola untuk dikelola gitu loh. Ya. Maka memang menjadi wajib modal itu bisa diserah terimakan di majelis akad. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya itu ijab qabul. Ya, itu muafik. Muafik itu kesamaan nilai. Nah, ini yang kadang-kadang juga harus jelas. Ya, nggak boleh kita berakad ijab qabul itu baik kita bersirkah dengan modal 50 juta. Nah, yang mengkabul misalnya pemodal yang bilang baik kita bersirkah dengan modal 40 juta. Nah, itu nggak nemu antara 50 sama 40. Ya. Nah, pelaku akadnya di tempat Anda, kalau pengelolanya itu cuma 1, pemodalnya ada berapa? Pemodalnya ada berapa? Pemodalnya saat ini ada 15, Ustaz. Oke, nah 15. Ya, maka yang dikhawatirkan salah itu begini loh. 15 ini modalnya kan dia ngeluarin modal masing-masing kan. Nah, itu bervariatif ya. Ya, betul. Nah, maksud saya begini, misalnya ya 15 ini 10 jutaan, itu kan 150 juta. Harusnya yang dikabul itu ya, yang dikabul itu adalah modal 150 juta. Bukan 10 jutanya si A gitu loh. Oh, gitu. Iya, jadi total modal yang dikabul itu total modal. Walaupun nanti dijembrengin. Pemodal 1 itu 10 juta, pemodal 2 10 juta, tapi yang dikabul itu total modal. Total modal, saya pesan. Ya, nah crowdfunding kadang-kadang nggak pernah ada kan yang dikabul yang mana tuh. Kadang-kadang yang dikabul cuma yang dia transfer. Karena kadang-kadang dia nggak tahu total modalnya berapa. Nah itu kan nggak sah. Karena nanti porsi modal harus diketahui. Jadi itu muafik. Terus satu majelis akad. Terus satu majelis akad. Online itu bisa dilakukan. Yang penting mereka bisa satu majelis akad. Kalau ada yang berhalangan mau diwakilkan boleh. Tapi harus ada akad wakalah dulu. Antara muwakil, orang yang minta diwakili, dengan wakilnya. Ya. Dan wakilnya tidak boleh juga pihak yang satunya. Jadi ada pemodal berhalangan, kok diwakilkan ke pengelolanya? Nggak bisa, karena pengelolanya itu bagian mengijab. Dia harus punya wakil yang lain yang bukan orang yang mengijab. Jadi dia harus punya orang yang mengkabul. Nah, kalau dari sisi sesama pemodal boleh, tapi mereka harus mewakilkan dulu. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak ada fasil, ya. Jadi tidak ada yang menghalangi untuk bisa mendengar ya, dan sama semua bisa mendengar apa yang diucapkan. Jadi yang penting memang waktu yang sama, tempat nggak wajib, makanya majelis online itu boleh. Yang penting suaranya itu jelas. Jangan sampai pas resek-resek, nah itu bahkan sampai putus-putus gitu sinyalnya dia nggak sah. Ya.
Kalau mau diubah lewat chat, kalau dia bermasalah dengan voice, diubah dengan chat di forum Zoom-nya misalnya, itu juga boleh. Nah, yang penting apa? Majelisnya sebelum berakhir semua itu sudah bisa ijab kabul. Nah, itu kalau mau belajar secara komprehensif ya memang di kelasnya langsung ya, karena di sini penyampaiannya tidak bisa sedetail itu. Dan ini ada di salah satu materi yang disampaikan di workshop yang tadi dibuka. Begitu Mas Fikri. Maka kalau semuanya ini rukun dan syaratnya terpenuhi, dia juga bisa akad nikah yang sah. Nah, Ustaz. Jadi insya Allah untuk yang pertama, rukun yang pertama dan yang kedua insya Allah terpenuhi karena sudah ada pengelola dan pemodal dan sudah ada juga modalnya. Dan ini yang jadi permasalahan berarti yang tinggal poin ketiga ya Pak Ustadz ya, tinggal akadnya ya. Satu majelis yang harus terpenuhi ya Pak Ustadz ya. Ya, kami itu kemarin sudah pernah itu mendampingi orang sirkah itu 40. Itu sudah pernah, ya. Tapi prosesnya itu harus dijalankan. Nah, pinternya klien saya yang waktu itu, dia kan jadi pengelola. Nah, istrinya ini nggak jadi pemodal, nggak jadi pengelola. Tapi dia ikutkan di forum itu, dan dia koneksikan kepada para pemodal yang berhalangan, kemudian diwakalahkan kepada istrinya. Nah, itu menurut saya udah pinter dia. Jadi dia memposisikan istrinya sebagai wakil orang-orang yang berhalangan. Nah, istrinya kan nggak ada hubungannya sama sirkahnya, maka dia bersifat netral, jadi bisa jadi wakil gitu. Kalau itu boleh ya Ustaz ya? Boleh gitu loh. Boleh. Tuh, dari punya istri satu aja bermanfaatnya udah kayak gitu ya Ustaz. Masya Allah. Nah, kalau lebih dari Masya Allah. Maksud saya itu bisa dilakukan, tapi dia itu sudah mempersiapkan ribetnya sebelumnya. Dia nanyain jadi pengelolanya waktu itu 2, pemodalnya 38. Nah, maka 38 itu ditanyain, besok kita akan majelis online. Bisa datang enggak? Bisa datang enggak? Yang enggak, saya wakilkan ke istri saya, mau enggak? Oh, boleh, istrinya suruh kontak langsung. Jadi akad wakalahnya itu harus antara muwakil dengan wakil. Enggak boleh orang selain itu. Gitu. Mereka ijab kabul sendiri akad wakilnya. Tidak boleh ditunjuk. Nah, akhirnya udah nih, kurang lebih 10 orang nggak bisa datang. 13 orang lah nggak bisa datang. Dan sebagian besar itu diwakilkan ke ada yang suami atau istrinya, kemudian diwakilkan juga dengan pemodal yang lain karena mereka saling kenal, atau juga sebagian diwakilkan oleh istrinya pengelolanya itu. Akhirnya terhitung 40 orang itu bisa berakad bersama. Dan itu saya nanya kabulnya satu-satu. Termasuk saya jembrengin dulu tuh modalnya berapa. Oke, si A modalnya segini, apakah benar? Ya, sudah ditransfer, sudah. Itu satu-satu tuh. Karena kalau modalnya dia belum transfer, maka tidak sah untuk akad nikah. Ya, bisa dilakukan, tapi prosesnya ketat. Ya. Jadi jangan sampai ada tuh dia ikut Zoom, tapi di kontak diajak ngomong nggak balas-balas. Nah, padahal tinggal mengobul tuh. Nah, nunggu dia. Pertanyaannya dia mau dimasukkan enggak? Kalau mau dimasukkan dia harus mengkabul juga. Akhirnya ditelepon lewat WA. Oh, bisa saya respon. Betul dia aktif. Ada lagi yang ternyata waktu itu Zoom mic-nya bermasalah. Nah, dia udah jawab tapi nggak kedengeran itu loh. Nah, terus silakan diketik saja di kolom chat Zoom-nya. Ya, oke, saya sepakat. Nah, berarti itu bisa karena sebenarnya akad itu hukum asalnya itu perkara lisan. Oke. Nah, tapi kalau mau diwakilkan dengan tulisan juga boleh. Ya, kaidahnya kan Alkitab. Jadi tulisan itu dihukumi sama dengan ucapan. Makanya memang kalau akad ya itu sudah dengan lisan pun itu sudah ada nilai hukumnya. Makanya orang kalau paham akad itu santai aja gitu loh. Ada nggak ada surat itu nggak jadi masalah, tapi dia nggak terus meleto gitu loh.
Dia nggak terus nyari area kalau udah paham akad ya, karena ada nilai hukumnya. Nah, itu yang harus dipahami secara syariah. Gitu. Nah, ini kita semua kan sudah bergabung dalam satu grup WhatsApp, Pak Ustadz. Nah, ini apakah hanya bisa disampaikan melalui grup WhatsApp itu untuk memberikan respon sepakat atau tidaknya di dalam grup. Jadi tidak perlu meeting Zoom seperti ini, karena ada beberapa investor itu yang memang kondisinya di pedalaman dan itu agak sulit dia untuk mengatur waktu dan mengatur sinyal gitu, Pak Ustadz. Ya, sebenarnya majelis chat WA itu boleh, tapi ya itu boleh. Semuanya harus siap merespon di waktu yang sama. Jangan udah ini ada yang 2 jam kemudian baru ya saya oke. Nah, itu menurut saya sudah majelisnya sudah terputus itu. Gitu loh, semuanya harus ready. Oke, ready ya, sekarang ready dan harusnya juga sudah dipaparkan ya kalau mau lebih detail itu namanya tabel modal. Jadi semua itu harus tahu modalnya si A berapa, itu semuanya harus tahu, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Termasuk bagi hasil. Bagi hasil itu bukan rukun, tapi dia harus ada untuk memperjelas berapa kepemilikan dia atas keuntungan nanti. Makanya dia masuknya ke hukum jadli. Nah, itu harus dijentrengin dulu tuh. Nah, itu harus dipersiapkan lebih dulu. Nah, semuanya harus tahu. Jadi harusnya yang namanya pelaku akad di dalam sebuah akad itu harus saling tahu. Nggak mungkin enggak. Dengan menikahi istri dengan nggak tahu orangnya yang mana, nggak mungkin. Nah, makanya kalau syirkah itu harus saling tahu. Oh, ada si A, si B, si C, si D. 15-nya itu harus saling tahu. Plus pengelola berarti 16 ya. Itu harus saling tahu siapa orangnya. Dalam artian, oh si A ikut, si B, dan dia kalau nanti dibentukin ke surat akad harus tertulis. Walaupun pada saat akad dia diwakilkan. Jadi tidak boleh malah di surat akad yang ditulis nama pelaku akadnya adalah wakilnya. Itu malah nggak boleh. Begitu Mas Fikri. Taib. Nah itu ada satu lagi Pak Ustadz, agak sedikit panjang Pak Ustadz. Yang satu lagi ini kan seluruh modal ini kan sudah menjadi aset ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi milik syirkahnya. Jadi milik syirkah, semuanya sudah menjadi aset. Nah, ini sedangkan ini usaha sudah berjalan sekitar 8 bulan Pak Ustadz. Memang qadarullah waktu 3 bulan pertama kita mengalami kerugian. Dan alhamdulillah di bulan keempat, kelima, keenam itu sudah profit, tapi untuk menutupi dana cadangan untuk operasional. Dan kemungkinan insya Allah di bulan ke-8 ini kita sudah ingin bagi hasil. Nah, waktu akad pertama itu kan kita bagi hasilnya setiap bulan Pak Ustadz. Apakah diperbolehkan setelah itu atau bagaimana? Ya, kalau kapan bagi hasil itu kesepakatan. Jadi, kesepakatannya Pak per bulan. Berarti tutup bukunya per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun. Itu tinggal disepakati. Atau bahkan di akhir masa syirkah itu juga boleh. Nah, yang penting disepakati. Karena kalau disepakati itulah yang jadi acuan. Kalau disepakatinya bulanan, ya sudah bulanan ngeluarin laporan dan tutup buku itu. Nah, cuman saya tadi bingung untuk menutupi dana cadangan. Nah, dana cadangan itu maksudnya gimana? Itu bagian dari modal? Iya, waktu kemarin itu kan kita modal 45 juta Pak Ustadz. Jadi yang udah berbentuk aset itu sekitar 42 juta. Jadi kita punya dana cadangan sekitar 3 juta kurang lebih. Nah, waktu 3 bulan pertama itu kita mengalami kerugian sekitar 2,7. Jadi tersisa 300.000 itu uang dana cadangan. Dan di bulan keempat, kelima, keenam itu kita tutupi dulu yang 2.700.000 yang kemarin kita keluarkan untuk kerugian. Dan sekarang sudah tertutupi gitu Pak Ustadz. Ya itu bukan dana cadangan, tapi kan bagian dari modal toh. Oh, bagian dari modal. Iya, karena kalau dana cadangan itu di luar nilai modal, ya pertanyaannya akadnya apa? Apakah kor atau apa? Tapi kalau seperti itu menurut saya adalah bagian dari modal. Maka memang harus terpenuhi 45 juta kan? Melebihi nilai 45 baru itu bagian dari keuntungan.
Nah, kalau mau memasukkan aset jadi bagian dari modal silakan, tapi jangan lupa dihitung depresiasinya. Jangan sampai di awal tadi berapa beli barang 43 ya dari aset. 43. Nah, awalnya keluarin 43, 8 bulan kemudian barangnya tetap dinilai 43, nggak bisa loh. Kalau aset itu mau dihitung jadi modal pada saat tutup buku itu, ya pada saat tutup buku itu dia harus memperkirakan kalau aset itu dijual saat itu berapa harganya. Ya kalau awalnya gimana? Ada penyusutan ya Pak? Iya, ada penyusutannya. Nah, kalau 43, ya itu kalau dijual apakah memang masih bisa harganya 43? Kalau menurut saya barang-barang untuk laundry tidak kan menurun kan. Betul menurun. Nah, berarti kan yang harus di BEP kan nggak cuma 3,5 berapa tadi 3 juta apa yang tadi mau ditutup sama 2,7. Oh iya. Nah, nggak cuma itu, penyusutannya juga perlu ditutup. Oh iya, sebelumnya memang kita selama dari bulan pertama sampai bulan 7 itu belum menghitung biaya penyusutan Pak Ustadz. Nah, jadi itu menurut saya penyusutannya gede itu. Iya, sampai 15 juta sampai 20 juta. Berarti dimulai kalau penyusutan ini dimulai dari laporan di bulan ke-8 nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Ya nggak apa-apa kan belum pernah ada bagi hasil. Nah. Begitu. Baik Ustadz. Siap. Terima kasih banyak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kami persilakan juga ya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung, present juga boleh. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Alhamdulillah ini ada satu pertanyaan dari chat, Ustaz Feli. Pertanyaannya bagaimana pembagian bagi hasilnya antara pengelola dan pemodal? Ya bagi hasil itu kan arifku ala ma'astaqalahu alai. Jadi kalau bagi hasil itu dikembalikan kepada kesepakatan antara pelaku syirkah. Maka ya tinggal disepakati saja. Dan itu bisa dinegosiasi seperti jual beli. 50-50 ya. Wah jangan dong, saya banyak kerjanya ini. 60-40. Nah nanti dicari titik tengah. Ya intinya yang disepakati berapa. Makanya kalau dia paham filosofi syirkah, yaitu dengan makna bercampur, itu sebenarnya mudah ngobrolin bagi hasil. Nah, tinggal dilihat biasanya begini, kalau dia itu kegiatannya padat karya, maka memang wajar pengelola itu lebih besar. Nah, kalau dia padat modal, memang menjadi wajar pemodal yang lebih besar. Nah, cuman umumnya itu memang pengelola yang lebih besar. Umumnya. Kenapa? Karena kalau Anda punya modal pun, Anda punya harta, itu nggak mungkin bisa bertambah kalau tidak ada yang ngelola. Kalau Anda nggak mampu ngelola sendiri, maka butuh pengelola atau orang lain untuk ngelola. Makanya uang itu nggak mungkin bertumbuh, harta itu tidak mungkin bertumbuh kalau nggak ada pengelolaan. Pengelolaannya pun harus dengan akad bisnis. Makanya nilai pengelola itu vital gitu. Nah, jadi menjadi wajar kalau pengelola itu lebih besar. Begitu. Cek. Siap. Semoga terjawab ya Pak Oma Pangsit Aditya. Ya, kami persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Mau tanya Ustadz? Ya, silakan Ibu Azima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, misalnya ini Ustadz A dan B, mereka mau syirkah mudharabah. Yang A memodal, yang B pengelola ya Ustadz ya. Nah, tapi karena mungkin masih awal-awal, kecil-kecilan, misalnya syirkah ini Ustadz, syirkah jualan makanan. Jadi si B ini istilahnya kan yang dia yang masak gitu ya, yang menyediakan masakan. Jadi tentu dalam pelaksanaan proses produksinya itu masih menggunakan rumahnya gitu, dapurnya gitu ya. Bahkan mungkin juga peralatan masaknya, kompor, semuanya, periuk ataupun semuanya itu gitu. Jadi
Nah, kalau misalnya A memberikan modal misalnya 5 juta gitu misalnya ya. Jadi 5 juta itu untuk semuanya ya, misalnya bahan-bahannya, bahan-bahan olahan makanannya dan sebagainya, termasuk pengepakan makanan tersebut gitu. Jadi bagaimana status dari tempat dari si pengelola tersebut? Itu apakah bisa nggak? Itu nggak dihitung gitu ya. Jadi tetap statusnya adalah antara A dan B adalah mudharabah gitu. Jadi A pengelola A pemodal, B pengelola. Sementara dapurnya atau peralatan masaknya itu dianggap sebagai apa ya Ustaz ya? Pinjaman atau minjam. Gitu. Tapi pinjam tanpa ada kompensasi gitu Ustaz. Itu atau bagaimana atau tetap dihitung sebagai terhadap sewanya atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada syirkah, ya itu kan memang pelaku akadnya siapa? Oke, pengelola dan pemodal. Nah kalau dia masukin uang 5 juta sebagai modal, maka syirkah ini hanya punya harta ini. Maka kalau dia mengakses hartanya orang lain, baik peralatan masakan atau tempat, itu harus ada akadnya sendiri. Nggak boleh nggak ada akadnya. Kenapa? Lah, berarti dia kan nggak punya hak. Biar dia punya hak untuk menggunakan atau memanfaatkan, maka harus ada akadnya. Oke. Nah, kalau dia mau mengakses peralatan masaknya si A, silakan ditanya sama si A. Gimana nih akadnya? Karena itu miliknya si A yang tidak dimasukkan ke dalam syirkahnya. Terus si A bilang, udah dipinjam aja. Maka akadnya namanya ariyah. Pinjam, meminjam, manfaat. Oke, kayak saya pinjam motornya ya. Maka apa? Dia adalah boleh menggunakan manfaatnya, tapi nggak dapat kompensasi. Begitu juga tempatnya kok diakses, gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk dua hal ini dia minta biaya juga boleh. Tinggal biayanya masuk atau enggak. Karena kalau enggak masuk, berarti apa? Syirkahnya enggak ini dong, enggak menguntungkan. Tapi kalau ternyata dia benar udah ariyah semua, ya silakan. Nah, maka apa? Tidak ada biaya di situ. Tapi kan jelas akadnya. Nah, berarti apa? Kalau dia nanti selesai syirkahnya putus, berarti kan kalau akadnya ariyah ya kembali ke pemilik. Beda kalau alat plus tempatnya itu dijadikan modal. Kalau si A mau loh ya, maka nggak bisa serta-merta jadi miliknya dia lagi. Harus dijadikan putus syirkah yang diperhitungkan nilai-nilainya tersebut. Begitu Bu Azimah. Baik Ustaz, jelas Ustaz. Syukur Ustaz. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya kami persilahkan. Atau Ustadz Aji, ada yang mau disampaikan, Ustaz? Ya, kami persilahkan Ustadz Aji. Masih berapa menit lagi ya? Ada 14 menit lagi. 14 menit lagi ya. Suaranya kurang keras, Ustaz. Oh ya, siap. Oke. Belum sarapan apa gimana? Ini dia. Habis buat main anak-anak ini. Oh, siap. Nah, ini apa namanya? Ya ada pertanyaan juga. Ya nanti ini yang lebih banyak mengerti Surabaya secara offline ya. Nah, ini mumpung masih ada 14 menit lagi, mungkin pertanyaannya begini Ustadz. Jadi dalam syirkah mudharabah antara pelaksana dan pemodal saat modal sudah disetorkan, pasti kan ada pembelanjaan segala macam kebutuhan agar bisnis tersebut bisa berjalan. Nah, yang membelanjakan kebutuhan ini adalah pelaksananya. Nah, pengelolanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengelola tersebut boleh mengambil untung dari pembelian
apa namanya kebutuhan tersebut. Nah, jadi kalau pengelola itu berarti kan dia sudah terikat akad syirkahnya ini. Maka membeli barang itu memang bagian dari amal pengelolaan bisnisnya. Berarti sebenarnya dia itu sudah juga jadi wakil dari syirkahnya. Maka yang namanya wakil itu tidak boleh terkena keuntungan. Ya, kenapa? Karena dia sudah terkoneksi gara-gara akad syirkahnya. Gara-gara akad syirkah itulah kompensasi dia sebenarnya bagi hasil. Oke. Jadi apa? Tidak boleh kalau dia mengambil keuntungan atau margin dari jual belinya tersebut. Gitu loh. Nah, kalau memang ternyata dia punya barang mau dibeli oleh syirkahnya sebenarnya boleh. Oke. Cuman kalau mau beli barang milik pengelolanya, itu pertanyaannya di tempat lain itu ada nggak barang yang semisal yang memang dibutuhkan? Dan kalau ternyata di tempat yang lain ada plus harganya lebih murah, ya harusnya beli yang lebih murah. Tidak boleh memaksakan membeli punyanya dia, biar dia dapat keuntungan. Itu tidak boleh. Karena kalau dia terkoneksi gara-gara akad syirkahnya, harusnya yang dia pikirkan adalah keuntungan syirkahnya, bukan keuntungan dia pribadi, kan sudah bercampur. Maka harusnya untuk nilai-nilai yang lebih murah, dia harusnya berpikiran terhadap pembeli barang yang lebih murah, agar keuntungan syirkahnya yang meningkat, bukan keuntungan pribadinya dia yang meningkat. Gitu loh. Nah, jadi memang harus diposisikan dengan faktanya. Apakah memang kondisinya seperti apa, itu harus didetailkan. Tapi intinya, dia itu sudah jadi bagian dari syirkahnya, maka tidak boleh mengambil keuntungan sendiri. Dia harus memikirkan keuntungan syirkahnya, bukan keuntungan dia sendiri kalau dia sudah terikat dengan akad syirkahnya. Nah, kalau dia melakukan hal tersebut, maka itu terjadi multi akad gara-gara dia sebagai pengelola, yang mana pengelolanya itu sebenarnya sudah terikat akad syirkah, kok dapat keuntungan dari akad yang lain. Begitu Afwan, Ustaz. Oke, ya, Laras. Tapi misal ketika akad tersebut dipisah, Ustaz, ya, jadi akad jual belinya itu tersendiri dan dikasih opsi bisa beli di luar, bisa beli di sini, ini akad jual beli tersendiri dan apa namanya secara pengelolaan itu sendiri. Kayak itu bagaimana, Ustaz? Gimana? Berarti ini ada syirkah, begitu kan? Ada jual beli. Ada jual beli, ada syirkah. Ini kan tadi permasalahannya adalah produk-produk yang dipergunakan untuk jalannya syirkah tersebut kan beli macam-macam nih, kan kayak begitu. Nah, itu dipisahkan. Ada alternatif. Ini boleh saya yang membelikan atau boleh kita belikan atau beli di tempat yang lain kayak begitu. Ya, jadi dilihat dari posisi barangnya. Nah, karena ini juga bisa jadi punya barang. Nah, ini punyanya toko lain misalnya. Maka kalau ini barang yang semisal yang dibutuhkan, kok ini ternyata harganya lebih mahal, ya, ini lebih murah, maka harusnya ini beli ke sini. Apa yang membuat alasan dia kok beli ke sini, gitu loh. Beda kalau ternyata di tempat lain nggak ada barangnya, itu beda lagi. Atau susah didapatkan, atau memang harus diproduksi sendiri. Makanya itu nanti harusnya pendetailan dalam faktanya ini. Kenapa kok dia harus membeli lebih murah? Karena syirkah itu di pengertian syar'inya kan, ya because diriki dalam rangka tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, maka dia juga harus berpikiran tentang keuntungan, tapi keuntungan syirkahnya gitu. Nah, pasti kalau dia mikirin keuntungan syirkahnya, pasti dia belinya ke sini dong. Nggak mungkin dia paksain beli ke sini. Kenapa? Karena keuntungan dia pasti akan menurun kalau dia belinya yang sini. Nah, kalau dia tetap lakukan, maka dia berpotensi melakukan multi akad.
karena dia jadi mewajibkan itu. Begitu kan? Ya, alhamdulillah. Nah, beda lagi kalau dia itu memang gimana ya? Dia punya perusahaan yang bisa menyuplai produksi gitu. Nah, nanti syirkahnya itu jualin barang yang dia produksiin, itu beda lagi karena memang nggak bisa kalau nggak beli ke dia. Nah, itu untuk mendapatkan produknya itu juga harus diproduksi dengan tim khusus. Itu beda lagi, makanya nanti harusnya didetailkan faktanya baru bisa diposisikan dengan benar gitu. Benar. Kembali ke filosofi awal ini. Iya, nah makanya nggak mungkin kalau dia nggak paham filosofi, nggak apa-apa lah aku yang berarti sitik gitu kan. Karena harusnya kalau dia sudah bercampur, yang dia pikirin harus keuntungan sirkahnya. Kalau dia memang melakukan itu sebagai posisi pengelola gitu. Makanya misalnya ya dia sudah punya sirkah gitu ya. Ini sebagai pengelola. Ini nanti memproduksi barang sendiri. Nah, memproduksi barang ini nanti jualnya itu menggunakan maklar. Oke, boleh kan? Nah, nanti berarti maklar itu dapat fee untuk menjual-jualkan dengan maklarnya. Nah, ternyata apa? Dia juga jualin. Dia sendiri jualin gitu loh. Terlepas ada maklar atau tidak, dia jualin. Tapi dia menganggap dirinya juga sebagai maklar. Nah, itu nggak boleh. Maka kalau dia berhasil, dia juga dapat fee. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena berarti dia nggak tercampur itu. Kalau ada maklar yang memang melakukan dan maklar itu bukan si pengelola ya, itu dapat fee, malah boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pengelolanya nggak boleh, kenapa? Karena memang jualan itu objek amal pengelolaan gitu. Nah, gimana Anda ngajak bisnis tapi nggak mau jualin? Gitu. Nggak mungkin, karena jualan itu bagian dari bisnis. Nah, kalau Anda mampu, nggak mungkin Anda dapat fee. Kenapa? Karena Anda kok menganggap diri Anda juga maklar. Dia nggak bisa, karena Anda itu bukan maklar, tapi pengelola yang memang bagiannya harus jualin barang. Kan gitu. Karena kalau dia ngeluarin, dia nganggap diri dia maklar dan dia berhasil menjualkan terus keluar fee, maka fee ini pasti akan mengurangi keuntungan sirkahnya. Nah, ngapain sirkah kalau kayak gitu? Berarti dia tidak paham filosofi sirkahnya. Begitu, Tat. Wah, tambah seru ini, Tat. Waduh, tambah seru ya. Saya panas-panas ini. Biar... Waduh. Tapi udah mau jam 11 ini. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin kita bisa lanjut di insya Allah Jumat berbagi minggu depan. Kita bisa bahas lagi mengenai hal ini. Ini jadi bagian dari roadshow terhadap workshop sirkah di Surabaya. Monggo untuk teman-teman yang di Jawa Timur tadi sudah diinfokan ya. Begitu juga yang terutama di Surabaya. Bila berkenan, ayo menimba ilmu. Ingat ya, maksud saya. Jadi gini loh, kalau pebisnis itu harus punya mental bisnis. Sekarang saya tanya, ternyata bisnisnya itu adalah jualan barang. Dan untuk menghasilkan barang itu dia harus beli bahan baku. Oke, pertanyaannya, jadi harus nggak dia mikirin cara biar bisa membeli bahan baku? Karena dia nggak mungkin ke supplier Pak minta dong bahan bakunya, kan nggak mungkin kan? Nah, Anda mau apa? Saya mau bisnis ya Pak. Loh ya kalau mau bisnis beli loh, kok malah minta bahan baku kan begitu kan? Oh iya, pasti dia paham harus membeli bahan baku. Nah sebenarnya itu tidak beda dengan ilmu. Kalau ternyata ilmu itu akan Anda gunakan untuk implementasi bisnis Anda, ya jadi wajar Anda itu juga harus mengeluarkan biaya investasi untuk mendapatkan ilmu itu. Kenapa? Lah Anda memang mau bisnis gitu loh. Nah jadi jangan untuk masalah bahan baku Anda harus beli, tapi bagian ilmu apa nih ya? Ini bukan diskreditkan tidak, tapi menurut saya sebagai pebisnis itu juga punya mental bisnis gitu. Akhirnya apa? Oke, saya beli ilmunya. Wong saya butuh untuk gedein bisnis saya. Dan biasanya majelis-majelis majelis-majelis online yang gratis itu tidak sekomprehensif kalau dia yang berbayar. Karena memang nggak bisa juga diminta ke komprehensifannya. Gitu. Nah, monggo kalau memang ada dananya, ayo belajar di majelis-majelis yang komprehensif. Kalau enggak ya monggo diikutin yang tidak berbayar juga silakan. Siapa? Nah, monggo. Siap.
Nah, masih mau tadi infonya bagaimana, Coach Rendra? Mungkin bisa disampaikan. Siap. Buat teman-teman yang Share memang lagi mungkin, Mas Nur. ya, untuk apa namanya ikut one day workshop Sirka, insya Allah di tanggal 11 kita ada di Surabaya, teman-teman. Nanti bisa hubungin Mas Ahmad juga, Ustadz Aji, ya. Yang mana ini investasinya cukup murah saja, teman-teman. Jadi ini solusi permodalan tanpa utang riba, yang mana insya Allah nanti kita juga dari alumni ini, kita punya alumni namanya Sirkah Berkah Community, yang mana emang di community ini nanti teman-teman juga bisa banyak bersilaturahim dengan teman-teman di seluruh Indonesia, ya, apa namanya dari Sabang sampai Merauke, insya Allah. Nah, bahkan ada yang di Madinah juga itu, alumni Bisyarah ada di Madinah, ada di Australia, ada. Insya Allah kita jaringannya luas gitu, teman-teman. Nah, apa aja sih materi yang teman-teman akan dapat, ya, ini mulai dari pengertian sirkah, nanti sampai bagaimana bagi rugi, ya, bagi hasil sirkah, bagaimana cara ajab kabulnya, dan memang ini offline ya, teman-teman. Kenapa kita garap offline? Lebih memahaminya lebih apa ya, detail nanti ketika teman-teman offline. Dan menurutku investasinya cukup worth it ya buat teman-teman. Ini cuma 1 juta rupiah saja. Cuma buat teman-teman yang daftar hari ini, teman-teman dapat harga 650.000 rupiah saja. Buat yang daftar langsung 2 orang ya 1 juta aja untuk berdua. Jadi cuma 500.000 per orang. Murah-murah sekali ya teman-teman. Kita fasilitasnya lumayan bagus. Kita ada di hotel nanti. Ada makannya, ada coffee break-nya, dan masih banyak lagi, ada sertifikatnya juga. Plus teman-teman dapat buku udah sirkahin aja. Nah, ini luar biasa. Teman-teman, banyak bonus yang akan kita berikan, termasuk nanti ada e-book senilai Rp300.000. Nah, buat teman-teman buruan daftar ya, apalagi yang dekat-dekat Jawa Timur. Yang di Jogja juga boleh ke Jawa Timur karena dekat sebenarnya, ya kan? Di 5 jam aja pakai tol, ya. Nggak sampai ya, 5 jam aja pakai tol, deket. Nah, intinya ayo kita investasi untuk belajar bagaimana sirkah yang benar ini, ya. Insya Allah nggak ada ruginya teman-teman belajar, ya. Itu teman-teman. Silakan teman-teman yang mau daftar, buruan daftar, bisa di nomornya ada berapa nih, saya bacain dulu, ada nggak nomornya? Mungkin nanti bisa di share ya di bawah sini. Gitu. Dari saya itu sih, apa namanya, Mas Nur, ya. Intinya ayo teman-teman segera daftar ya, karena tanggal 11, sekarang udah tanggal 19 November ya, masih ada sih, cuma untuk dapat harga promo buruan daftar ya. Ada takut Senin harga naik. Gitu. Teman-teman ya. Siap. Oke, silakan. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada moderator yang telah membersamai kita. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara Jumat Berbagi. Buat teman-teman ya yang dapat manfaat dari acara hari ini, jangan lupa update status ya, share tag kita ya, biar makin banyak orang yang dapat manfaatnya tentang acara Jumat Berbagi ini. Oke, saya kembalikan kepada Mas Nurdianto dari Studio 2 Yogyakarta. Ya baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Fili, Ustadz Haji, dan juga Mas Alfian Rendra yang sudah membersamai kita ya dari pagi jam 9 tadi sampai jam 11. Insya Allah kita akan hadir kembali di Jumat Berbagi besok ya. Siapa pematerinya kita tetap ya di grup, jangan keluar karena insya Allah kita akan berbagi di Jumat Berbagi insya Allah dengan pemateri-pemateri yang sudah ahli di bidangnya. Dan kami ucapkan juga banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut ya, berpartisipasi di kelas Jumat Berbagi pada pagi hari ini. Mari kita tutup ya kelas kita pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di Jumat Berbagi pekan depan. Terima kasih. Siap, matur nuwun, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak Ahmad, Sadi, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Siap, sama-sama.